Kita perkenalkan dulu bintang tamu kita hari ini. Selamat datang di Detik Sore, Mbak Putih. Selamat sore. Founder Hai. dari Bu Ibu Baca Buku. Bu Ibu Bener baca kan? buku. Betul. BBB. BBB boleh. BBB. Bu Ibu baca buku book club soalnya belakangnya. Oh, Bu Ibu baca Bu buku. Ibu baca Oh, buku iya. book club. Ini klubnya C Pak atau K? C. C. Ya. C. Club. Jadi ini suka untuk kayak trivia. Kalau BBB book club itu B-nya ada berapa? Oh gitu. Nah, supaya orang ingat sama namanya. 3. Salah dong. Kan Bu Ibu baca buku BBB 4. book Bu club. Ibu aja udah 2. Baca buku 4. Gue emang sengaja. Oke. Sengaja Tapi aja. tambah klub jadi 5. Iya. Iya. Kan? Nah, boleh nggak kita nggak belajar matematika hari ini? Boleh. Kita Udah belajar sore ya. matematika ya. Tapi awalnya Bu Ibu baca buku ini tuh lahirnya gara-gara apa sih, Mbak? Ya, jadi Bu Ibu baca buku ini dimulai di 2018 dari kekhawatiran aku. Aku kan ibu-ibu. Nah, aku tuh ngerasa orang di sekeliling aku tuh nggak terlalu suka baca. Yes. Tapi yang namanya ibu-ibu tuh pengen anaknya suka baca, Benar. ya kan? Kalau misalnya disuruh lebih mending anak nonton YouTube atau baca buku, kita pasti berharap anak baca buku Baca dong. buku, Tapi yes. kita gimana? Anak itu akhirnya melakukan kalau satu dia nggak enjoy, dua nggak ada yang nyontohin gitu. Makanya kita bikin Bu Ibu baca buku book club, pengennya ibu-ibu ini tuh baca buku untuk dirinya sendiri supaya dia enjoy dan akhirnya dia nularin ke anak-anaknya. Oh, karena pada dasarnya anak itu kan mencontoh ya. Betul. Oh, paham. Berarti ini udah konsep. tahun ke berapa, Mbak? Udah tahun ke-6 ya Ke-6 dari ya? 2018. 2018 ya. Oh, wow. 6 tahun Keren. berjalan, apa saja yang sudah jadi achievement sejauh ini dari Bu Ibu baca buku? Jadi sebenarnya Bu Ibu baca buku itu lumayan berprogres dari tahun ke tahun karena dimulainya organik banget gitu ya, tanpa pendanaan dan segala macam. Jadi kita mulai dari cuman online, terus cuman kayak sharing-sharing konten di media sosial gitu, ngajakin orang-orang baca buku dan share buku bacaannya gitu. Terus kemudian lama-lama growing, kita jadi sekarang rutin punya kegiatan diskusi, punya webinar, terus ada kompetisi menulis gitu. Terus kita juga sampai saat ini udah punya sekitar 2.100-an member yang listed sebagai anggota. Dan ya pokoknya jadi rutin mengadakan kegiatan tuh menurut kita udah ya progressing lah gitu. Berarti 2100 nih ibu-ibu semua nih? Nggak semua Oh, nggak ibu-ibu, semua. tapi lumayan banyak yang kak aku kan perempuan, mungkin aku jadi ibu aku juga mau dong join gitu. Oh iya, persiapan. Ya sebelum jadi ibu, tapi perempuan Iya, semua berarti perempuan. Ya tapi 2100 bapak-bapak ya. kalau mau join boleh, Boleh cuman juga. memang pilar-pilar program kita banyak kan ya memang untuk cewek, tapi boleh kalau cowok mau join. Oh, jadi Bapak-bapaknya. nggak menutup kemungkinan laki-laki juga boleh join ya, Mbak ya? Betul. Atau mungkin nanti bisa jadi kalau udah banyak membernya jadi split ya, jadi pak bapak baca buku. Itu Pak udah banyak bapak sih. baca buku, Udah oh banyak. iya. Boleh nggak kita bikin pak bapak ya? Boleh gitu. Oh gitu, cuma yang iya, masih menarik tergabung sih. dalam satu wadah sekarang. Boleh gitu. I see. Nah awalnya tuh gimana sih cara ngajak ibu-ibu lain untuk baca buku? Karena kan susah kan, pasti kalau misalkan dari kecil dia nggak suka baca buku, gimana caranya pas dia jadi ibu-ibu dia bisa suka nih baca buku, ya kan agak sulit. Gimana Iya. sih Mbak? Jadi memang kalau sekarang yang pasti tantangan baca buku itu kan banyak, Yes. ya kan banyak distraksi dari media sosial, streaming platform dan lain-lain. Terus udah gitu tambah lagi ibu-ibu mah rungsing, repot gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa cara sih kalau misalnya kita ngomongin baca buku. Satu, strong why-nya dulu nih gitu. Pengen gak sih kita pengen anak-anak kita lebih banyak baca buku, dan kemudian kan kalau anak literasinya bagus, dia tuh sebenarnya makin enak ke nanti udah makin kelas berapa tuh nggak usah banyak diajarin, dia kayak belajar sendiri, nyari sendiri gitu. Nah itu salah satu strong why yang oh ya kalau anak dicontohin baca buku dari kecil manfaatnya banyak, meringankan tugas ibu. Itu salah satu celah yang kita suka ini. Terus kemudian baca buku tuh juga kan sebetulnya buat relax ya, untuk kita istirahat. Nah kita bilang bahwa kalau ibu-ibu baca buku itu sebenarnya mereka bisa lebih santai. Terus dia juga mendapatkan benefit, tapi dimulai dari yang ringan-ringan aja dulu bacaannya gitu. Nggak usah yang langsung mau berat. Atau mungkin ada yang suka cerita, ih dulu aku baca Harry Potter tuh tamat-tamat aja, sekarang susah. Ya nggak apa-apa, sekarang mulai dari yang tipis-tipis aja dulu. Yang penting
dapat si strong why-nya itu tadi gitu. I see. Tapi jujur ya, ini sedikit cerita ya, hobi banget bercerita perempuan ini. Ya Memang. udah ya nggak apa-apa ya. Gak apa-apa Cuman dong. soalnya ini agak berhubungan. Jadi kebetulan gue tuh suka banget baca Mbak. Tapi suka bacanya tuh dalam hati. Jadinya kayak cuman kayak Short memory loss ya jadinya ya. Enggak, belum nyampe. Oh, belum Sabar. nyampe. Gitu jadinya dulu tuh aku tuh sempet tau gak sih kayak orang susah banget ngomongnya lidahnya kepletot. Oh iya iya. Nah, sampai akhirnya ada yang bilang kalau baca buku karena kebetulan suka diomongin aja. Oke. Dan itu ngebantu gitu loh. Jadi mau bercerita tentang apa yang sudah dibaca gitu. Enggak, jadi pas ngebaca sambil dibaca dibaca. sambil. Membacakan Gitu. nyaring. Secara Sambil nyaring. dibaca, nyaring gitu dan itu ngebantu gitu loh. Jadi Iya. berarti untuk anak-anak yang susah juga kayak kan banyak anak-anak yang Betul. susah nih ngomongnya kayak bisa juga gitu loh. Iya betul. Iya kan? Sebetulnya memang membacakan nyaring itu terbukti sih secara saintifik memang dia itu sangat membantu anak. Karena orang tuh suka mikir kalau baca tuh ya udah baca aja bisa mengeja. Padahal keterampilan membaca itu kan terdiri dari banyak ya, mulai dari stamina kita, attention span gitu Yes. kan. Terus udah gitu ya ada banyak lah, termasuk kayak tabungan kosakata atau Ya. pronunciation. Nah, dengan memang kita praktek membacakan nyaring, entah itu untuk diri kita ataupun untuk anak kita juga, itu dia ibaratnya nabung. Walaupun sebenarnya cuman kayak dengar sambil dibacain, tapi itu sangat efektif untuk melatih keterampilan membaca si anak. I see. Berarti Menarik. komunitas ini saling membantu ibu-ibu ini supaya bisa mengenalkan literasi lebih baik ke anak-anaknya nanti, Mbak. Iya, gitu. betul. Oh, Betul, nice. Walaupun juga ada kegiatan yang untuk ibu-ibu supaya banyak in touch sama anak, tapi ada juga yang memang untuk kitanya sendiri sih. Contoh bacaan kegiatannya kayak ibu-ibu. apa sih, Mbak? Misalnya? Jadi kita ada diskusi buku contohnya. Nah diskusi bukunya tuh juga macam-macam. Orang kan suka kalau ibu-ibu tuh pasti ngomonginnya ciklit ya, atau buku Iya, masak iya, gitu, iya, atau buku iya. parenting. Nah sebenarnya enggak juga gitu. Jadi kadang kita bahas juga misalnya kayak sastra Jerman gitu. Oh, Kita wow. berkolaborasi sama Goethe Institut. Kita Oh. menghadirkan penerjemahnya. Terus kita membahas misalnya buku Nalar Kritis Muslimah. Kita manggil ustazahnya. Jadi memang bisa macem-macem sih gitu Oh, jenis. bedah Tapi gitu ya. banyakan diskusi buku atau bisa juga nanti members dia misalnya kita bilang oke, kita ngumpul bawa buku romance gitu misalnya. Nah terserah mereka mau bawa apa aja. Nah nanti baru didiskusikan benang merahnya. Oh menarik. Oh tapi kan kita kalau misalkan nonton film-film nih, ya kan film-film luar negeri tuh ada tuh satu momen kayak ada anak-anak atau kayak orang gitu kan, terus dibacain buku gitu. Ah. Pernah nggak? Oh, Jadi. dari orang dewasa ke Orang anak-anak. dewasa, orang dewasa. Oh, Biasanya kan orang dewasa kan yang bacain. membacakan buku bareng atau ke anak-anak? Membacakan buku ke anak-anak. Iya membacakan buku ke Kayak anak-anak. di padang gitu ya, padang rumput. Mereka bacain. Iya kan ada Tuh, kan. iya Pernah termasuk. sudah nonton gak sih? Tapi itu kegiatan rutin kegiatan rutin yang kita cobain situ namanya membacakan nyaring. Kegiatan read aloud. Oh, namanya membacakan nyaring. Membacakan ya. nyaring. Jadi pakai I suara. see. baca. Pakai suara Oh. gitu. Dengan panduan buku, dengan bantuan buku. Ada nggak Mbak yang tadinya nggak suka baca buku, ibu-ibu ini kemudian mencoba masuk terus akhirnya kayak Jadi passionate suka banget banget, sama baca nah. buku gitu. Kalau yang dia ngakunya nggak suka baca sama sekali sih enggak. Tapi biasa yang gini, dulu aku suka baca Mbak, tapi abis itu udah kuliah udah lupa. Nah terus sekarang aku pengen baca buku lagi. Nah itu kita ada namanya reading challenge. Ya, Oh, jadi oke. reading challenge itu di awal tahun kita ngajak mereka isi template di media sosial. Mau menantang tahun itu baca berapa buku. Jadi Oke. kayak misalnya nggak apa-apa isi 1 buku, 2 buku. Dari 0 buku yang penting jadi 1 buku atau 2 buku dulu gitu ya. Nah biasanya nih kalau yang ambi, dia kalau misalnya dia udah ngisi 12, pokoknya gue sempet-sempetin nih. Pokoknya 12 buku gitu. Nah suka banyak testimoni kita yang memang ibu-ibu jadi terpacu karena satu dia jadi kayak, oh baca buku tuh perlu loh masuk jadi prioritas gitu. Yang kedua adalah dia jadi punya community yang support gitu. Iya, Jadi apalagi kita diskusinya kan seringnya online. Jadi ibu-ibu tuh lebih fleksibel, nggak Iya, harus pergi. Bisa nyambi juga kan. Betul, kadang-kadang off cam sambil menyusui. Gitu. Oh, tapi ini preferensinya tuh bukunya fisik atau elektronik juga bisa sebenarnya.
Boleh aja, elektronik juga Oh, boleh. elektronik juga Both boleh are ya. the same ya. Tapi kalau menarik sih ngelihat komunitas ini bagaimana berusaha untuk supaya ibu-ibu atau perempuan bisa lebih banyak yang doyan baca gitulah istilahnya ya Mbak ya. Bagaimana perempuan itu menjadi salah satu pilar dalam rumah tangga yang bisa jadi inilah pondasi gitu buat keluarganya. Betul. Bagaimana buku juga jadi pondasi kan buat Iya, kita untuk anak-anak, untuk keluarga supaya bisa lebih banyak Iya, pengetahuan gitu. betul. Dan kadang-kadang sebenarnya ini bisa jadi sarana untuk diskusi. Karena kan kalau misalnya kita ketemu sesuatu gitu kan, terus kamu ingat nggak buku itu waktu itu kita baca bareng-bareng gitu? Atau buku itu kan banyak menawarkan skenario-skenario yang mungkin sehari-hari kita nggak temui gitu. Kayak anak aku sekolah di sekolah Islam yang semua tuh kayak homogen dari sisi sosioekonomi, agama. Jadi dia nggak pernah terpapar berkenalan sama anak dari suku atau agama lain kan. Nah dengan dia baca buku itu jadi sesuatu hal yang bisa kita diskusikan gitu. Oh ada loh orang yang lain dan bisa jadi mereka merasa terdiskriminasi. Itu kan sebetulnya sesuatu yang mungkin nggak selalu kita temui di dunia nyata, tapi itu bisa jadi pemantik diskusi si buku-buku itu. Bahkan ada yang merasa terdiskriminasi karena ngebaca buku ini kayaknya kurang bisa diterima sama satu kelompok atau orang lain gitu ya Mbak. Bisa jadi itu. Asik, tapi aku penasaran deh. Kalau Mbak Putih ini sejauh ini nih tahun ini udah baca berapa buku sih? Penasaran loh. Penasaran loh coba. 64 Range-nya? ya. Oh wow, 64. Ini dihitung loh, 64. Dihitung loh. Kan 64. itu ikutan si reading challenge itu. Oh emang ada Tapi ininya ya. Goalsnya 60 sih. 60 dalam setahun goalsnya. 60 dalam setahun. Jadi kan sebetulnya sebulan 5. Iya sebulan Ih, 5. banyak banget. Pak Edo, silakan. Udah berapa buku yang Bapak baca di tahun ini? Kalau beli sih banyak ya, kalau baca belum tentu. Beli aja Kemarin dulu. baru banget beli buku dari podcastnya 30 Days of Lunch, The Underdog Playbook. Nah itu tuh buku buat orang-orang yang selama ini merasa diremehkan, terus gimana caranya supaya bisa mengandalkan life skill, supaya bisa jadi underdog yang sukses gitu. Oh menarik sih, buku terakhir yang gue baca puisi kebetulan. Khalil Gibran. Bukan, jadi ada satu puisi gitu, dia in English, tapi buat inner child kita. Jujur menangis. Padahal kayak mohon maaf cuman puisi, tapi mah kita menangis. Ada banyak responsnya macam-macam ya Mbak ketika baca buku itu ya. Iya betul. Terus- Kadang buku kalau kita temui di saat di momen yang tepat benar bisa nangis sih. Iya Mungkin kan? kalau di momen nggak di momen itu gitu kita apaan sih nih buku? Buku apa kalau gitu yang pernah bikin Mbak Putih yang nangis? Wah, kalau buku ada satu buku yang menurut aku tuh dari dulu aku baca sampai sekarang itu masih mengena, kayak mungkin terkenal banget The Little Prince. Itu kayak udah terkenal banget kan di seluruh dunia. Tapi itu kayak waktu dibaca dulu kayak kita memaknainya beda. Dibaca lagi sekarang memaknainya beda gitu. Jadi misalnya tentang bagaimana sih kayak manusia tuh hidup tuh mengulang lagi, melakukan hal yang sama dan kita merasa puas atau kita merasa puas udah punya aset ini gitu. Padahal sebetulnya nggak kita nikmati, itu kayak ada menurut aku mau timing yang pas tuh bisa. Benar. Emang beda fase tergantung hidup deh. fase. Karena mungkin buku yang aku baca, kalau misalkan bacanya mungkin 10 tahun lalu lebih ke kayak oke. Iya, benar. Beda Sekarang fase hidup, beda POV ya. Rasain nyampe ke hati. Tapi jujur kalau misalkan buku, soalnya theater of mind-nya lumayan jalan banget ya kan. Jadi kayak lebih kayak nyampe di hati kalau jujur ya. Kalau aku ngerasainnya kayak gitu. Kalau ini Mbak, ini ada yang dibawa sama Mbak Putih, buku-buku ini apa? Literasi iklim untuk keluarga. Soalnya menarik, mengajarkan anak-anak literasi soal iklim gitu. Bagaimana saat ini bumi itu sedang dalam tantangan begitu berat soal iklim. Jadi sebenarnya dari tahun 2024 ini kami punya program namanya Literasi Iklim untuk Ibu. Jadi karena kita tuh ibu-ibu tuh sebenarnya kalau ngomongin krisis iklim sadar nggak sadar kan suka kayak ih apaan sih krisis iklim kayak jauh. Padahal sebenarnya kan dampaknya kena tuh, misalnya harga cabai naik ya kan, panik tuh. Padahal sebenarnya tuh gara-gara iklim, atau misalnya anak sakit
berat badannya seret nggak naik-naik gara-gara polusi gitu, itu masalah iklim. Tapi kita tuh ibaratnya ketempuhan, tapi kita jarang bisa involve di topik-topik seperti itu. Nah, literasi iklim untuk ibu tuh, jadi kita ngajakin ibu-ibu untuk membacakan buku untuk anak-anaknya, terus jadi ada diskusi gitu, dan harapannya si ibu tuh jadi memahami isu krisis iklim nih dekat sama kita gitu, bukan isu yang jauh, ini tuh isu yang mainstream, cuman ya supaya ngeh aja, makanya pakai buku anak-anak. Karena kalau bukunya dewasa atau kita ngomongin oke, mari kita ngomongin krisis iklim, kan kurang populer ya gitu. Tapi kalau kita lewat buku anak, dan ini buku anaknya lucu gitu, harapannya mereka lebih mau menerima dan ngobrolin gitu soal krisis iklim. Nah, ini tuh menarik banget karena ini jujur anak-anak pasti suka karena gambarnya seru banget. Colorful. Warnanya. Dan tulisannya juga gak kecil-kecil banget. Dan kalau misalkan kita mau bedtime story juga seru banget pakai ini ya kan. Bisa jadi buat bonding. Ya kan? Ini memang kita bikin request kami waktu bekerja sama penerbit, tolong dong bikin bukunya lucu. Ini kan isunya berat, jadi bikinlah buku yang lucu gitu. Nah, jadi dibikin kayak misalnya pembangkit listrik tenaga angin gitu. Kalau pakai kentut bisa nggak gitu? Jadi supaya anak-anak suka ketawa ya kalau jokes-jokes yang kayak gitu. Bener. Jadi lebih ringan gitu loh, masuk ke otak tuh jadi lebih lancar. Benar-benar. Iya. Pertanyaannya adalah, seberapa urgent ketika buku ini akhirnya dipakai oleh BBB Club untuk meliterasi lebih banyak keluarga soal iklim gitu. Maksudnya dari BBB Club sendiri, seberapa urgent sih melihat isu iklim ini untuk bisa dipahami oleh keluarga-keluarga Indonesia? Kalau melihat fakta dan data yang ada, yang mungkin gak semua orang pengen baca, ini kayaknya tuh sekarang udah pressing banget ya, udah harus banget diomongin ke semua gitu, dan harus gerak sama-sama kan, nggak mungkin cuman satu pihak aja gitu. Jadi memang ini penting banget, dan kami rasa jadi kalau ngomongin isu climate tuh kan suka ada ketidakadilan ya, yang berbuat siapa nanti yang menanggungnya yang di tepi pantai kan, rumahnya hilang karena muka air laut naik dan segala macam gitu. Jadi untuk buku ini kami kirimkan ke Taman Baca di beberapa lokasi termasuk di luar Jawa, itu bekerja sama dengan komunitas Read Aloud Indonesia atau membacakan nyaring. Read Aloud Indonesia. Jadi ini dibagi secara gratis gitu ke rumah-rumah baca itu ya? Sama ke Taman Baca, sama kayak kemarin tuh kami ke sekolah, namanya Sekolah Murid Merdeka, ya itu kita baca, kita guest teaching gitu. Jadi untuk ngomongin, tapi ternyata ya anak-anak itu kan kita suka mikir ini isu iklim tuh isu berat untuk anak-anak. Tapi sebenarnya ternyata mereka tuh paham organik, anorganik, dan kayaknya generasi muda tuh lebih woke gitu, lebih dibanding baby boomers tuh kayak lebih ini isu yang penting, mendesak, harus vokal gitu. Bisa langsung peka gitu ya. Betul. Tapi ini juga bisa dibeli di toko buku ya berarti? Bisa. I see. Banyak menarik. Ini adalah isu-isu yang kaitannya juga sama ekonomi. Jujur ketika bicara soal transisi energi, jenis-jenis energi terbarukan, it's interesting ketika ngelihat ini masuk ke dalam satu cerita anak-anak, dan anak-anak harus tahu sejak dini soal isu-isu perubahan iklim gitu. Iya betul sih. Dan kita coba dari beberapa lini kan. Jadi misalnya polusi, kadang kita mikir kan kalau orang iklim tuh ngomongnya karbon, gas rumah kaca. Tapi sebenarnya itu sesederhana anak-anak tuh jadi nggak happy main di luar, ya nggak sih? Kan nggak boleh, jangan di luar udaranya kotor. Akhirnya mereka nggak bisa main di luar. Itu kan sebenarnya berdampak langsung ke mereka gitu. Makanya kita harus pakai kendaraan listrik katanya gitu. Makanya kita harus pakai angkutan umum katanya gitu. Bener-bener. Tapi ini menarik banget yang ini nih. Apa? Wah, mengapa pabrik-pabrik itu mendapatkan izin dari pemerintah ya? Mengapa ya ada di sini nih? Karena aturannya seperti itu adik-adik. Betul. Itu kan sudah melewati banyak fase ya untuk mendapatkan izin ini. Kalau gitu terakhir mungkin Mbak Putih, termasuk tantangan yang ditemui sejauh ini, dan bagaimana come true dari tantangan-tantangan untuk meliterasi lebih banyak ibu-ibu, perempuan-perempuan di Indonesia? Kalau secara umum gitu ya,
memang sekarang itu baca buku, kalau dulu baca buku tuh minim distraksi. Artinya nggak ada hiburan, kita yaudah cari waktu luang baca buku. Sekarang kan banyak distraksi ya gitu. Tapi sebenarnya membaca ini manfaatnya tuh sangat baik. Seperti termasuk untuk rentang attention span, supaya kita nggak apa-apa serba buru-buru gitu. Jadi untuk slowing down tuh penting banget gitu. Nah, tantangannya adalah gimana kita bisa satu memahami bahwa membaca itu penting dan bermanfaat untuk kita dan keluarga. Dua, harapannya kalau kita udah tahu manfaatnya, kita mau setidaknya menyisakanlah waktu setengah jam atau 15 menit sehari sebelum tidur ngebacain anak buku, buat kita baca buku 15 menit. Jadi sadar, kemudian menjadikan itu sebagai prioritas, terus menjadikan itu sebagai kebiasaan sih gitu. Terus ya itu mudah-mudahan nanti kalau kita udah konsisten melakukannya ya bisa nanti menular ke anak dan keluarga. Ya. Menarik. Dampaknya jangka panjang ya Mbak ya. Iya, Mudah-mudahan. panjang, betul. Terima kasih banyak Mbak Putih sudah mau menginspirasi hari ini Detik Sore. Banyak, Mbak. Sudah mau Terima kasih datang banyak. menerjang macetnya tendean Betul. sore ini. Sukses untuk Bu Ibu Bu Ibu baca Bu Ibu bukunya. baca buku book club.